nggak bisa ngomong kamu punya anak loh, kamu punya anak akan menikah, bagaimana kalau anakmu kelak akan mengalami seperti saya? Itu aja. Pikirkan pada saat berbuat sesuatu yang menghancurkan rumah tangga orang lain, pikirkan nanti dirimu, anak cucu keturunanmu. Dosa-dosamu akan kena itu ke anak cucu keturunanmu nanti. Itu aja sih. Tapi Mbak, pastikan Mbak tadi bilang tetap punya Allah. Iya, saya tetap punya Allah. Biar Allah yang balas kalau saya. Nggak mampu, sayang. Bukan kalau masalah mampu, nggak mampu. Setiap manusia mampu untuk membalas orang-orang yang zalim. Mampu kita balas, tapi jangan untuk apa kita kotori diri kita, kotori ibadah kita hanya karena untuk menghadapi orang-orang yang zalim. Tapi Mbak pernah nggak sih kadang kayak merasa Ya itu batin capek. ke diri, Hah? sampai kayak mungkin sampai ke mental? Oh iya, kena mental sampai kalau nggak salah tahun kedua apa saya menikah itu 1 tahun lebih lah, saya tuh ke psikiater. Jadi dirujuk karena saya sering panic attack, gemeter, terus tangan sampai dingin, kaki dingin sampai kesemutan segini. Terus napas langsung masuk ke IGD, dia bilang ngomong ke suamiku, ngomong ke Kak Mel itu yang tante muda gitu, ini memang harus tolong dibawa ke psikiater aja. Dan akhirnya saya pergi 1 kali Mbak, 1 kali saya langsung didiagnosis sama dokter, ya ini kamu ternyata ada gangguan mental ini ada 4 jenisnya. Salah satunya saya ingat ya, psikosomatik, perfectionist disorder, itu apa, satu lagi tuh dokter bilang apa tadi? Anxiety itu, terus sama ini Mbak, apakah dia ada empat dia sebut itu. Jadi ini yang harus dirubah dengan terapi gitu, maksudnya harus terapi gitu ya. Jadi emang saya berpikir enggak deh, gak usah deh saya terapi. Kadang kan kalau misalnya mau ke dokter gitu kayak malu gitu, aku kayak malu juga gitu ya, gimana ya orang tahu gitu, orang liatin saya. Jadi saya lebih milih kayak ya saya ikut mengaji aja, kayak ngaji Quran, terus ikut kajian ilmu agama gitu. Terakhir, pastikan di luar gonjang-ganjing keluarga dari pihak suami gitu, suami itu yang Mbak tahu orangnya seperti apa sih Mbak? Yang Masya Allah banget itu. Suami aku orang yang sangat sayang sama keluarganya, tidak pernah membantah ibunya, tidak menyayangi kakak perempuannya dan juga kakak-kakak lainnya. Dia adalah anak yang berbakti menurut saya, ayah yang baik untuk anak-anaknya. Tapi kasihan gitu saya sama suamiku. FDM gitu ya Mbak. Tadinya saya agak kayak melawan suamiku, kayak banyak menuntut kayak, kamu harus belain aku dong gini gitu ya kayak gitu. Kenapa sih? Jadi memang actionnya suami aku tuh dia bukan tipe yang kayak kalau nggak suka nunjukin dengan bagaimana kayak kita perempuan nggak suka ya gitu. Kalau dia kan gimana? Ini beda ya, karakternya memang beda gitu. Jadi kayak dia lebih kayak diem, terus mengamankan saya untuk kamu nggak usah deh kamu ke lagi, kamu nggak usah ke lagi, udah kamu di rumah aja, di Makassar aja gitu. Terus lebih kayak percuma kamu mau baik kayak apapun mereka nggak suka, sedih sih gitu. Maksudnya kayak gimana ya Mbak, kamu mau sebaik apapun mereka nggak suka ya, udah kamu di rumah aja kayak gitu. Nah, ini kan saya uring-uringan ke suamiku ya gitu, karena pengen semua sayang sama aku, pengen aku nggak bisa maksa karena namanya orang nggak suka ya, mereka kan selalu punya alasan untuk tidak suka aja gitu. Ada jadi entah untuk hal-hal yang nggak perlu, yang bukan salahku aja aku disalahin Mbak. Nah suamiku sampai ngomong finally gitu, suamiku belain aku Mbak, ngomong kayak gini, enggak bukan begitu ya, aku udah bilang aku udah bilang ini ya. Artinya gini, 1000 kebaikan itu hilang hanya satu kesalahan, dan kesalahannya itu aja nggak jelas apa. Jadi kesalahan yang mereka katakan kayak gitu begini itu sebenarnya bukan alasan, emang intinya mereka pengen nyingkirin aku aja gitu. Dan itu suamiku merasa nggak fair. Mungkin suamiku, nurani kita semua baik Mbak, pasti nurani suamiku ngomong, masa sih harus ngikutin keluarga aku,
ngikutin apa mau mereka, sementara dia tahu lebih kenal. Aku bilang dari semua orang yang kenal sama saya, yang paling kenal saya adalah kamu, kamu suami, kamu yang tahu setiap hari saya bagaimana kepada Tuhanku, bagaimana kepada Allah, bagaimana kepada anak-anak, pada dirimu. Terus kalau aku cerewet, kalau aku terlalu protek ke kalian karena aku sayang, karena aku mau begini. Tapi waktu memang yang menjawab bahwa oh Megi itu tegas mendidik anak-anak, cerewet, oh karena begini. Dampaknya kalau anak dikasih longgar akan begini. Akhirnya waktu yang menjawab. Pada saat semua udah terjawab, suami sudah melihat sendiri apa yang terjadi. Pada saat suami pun menjelaskan kepada keluarganya, mereka tidak mau dengar. Enggak kayak gitu, tapi tetap. Akhirnya suamiku tetap yang kayak disalahkan, saya intinya harus ceraikan. Dan satu hal yang saya juga pengen banget nih dari insert itu, dari saya ini setuju atau tidak, saya menikah sama suamiku Muhammad itu bukan karena harta. Saya nggak tahu pekerjaan dia sebenarnya berapa dan gajinya berapa, I don't care, saya nggak tahu. Ya kan, memang kita nggak ada komitmen untuk saya nggak ada komitmen untuk tinggal di Makassar. Tapi karena rasa cinta saya ingin berbakti dan mengabdi pada suamiku, maka saya putuskan pindah. Padahal awalnya kata suamiku, mau dimanapun kamu, yang penting kamu nyaman sayang. Saya akan tetap kasih hak kamu. Misalnya kasih tanggung jawab saya, kebutuhan kamu, walaupun kamu di Jakarta. Gitu loh. Tapi karena saya rasa cinta saya pindah. Satu-satu anak-anak saya pindah. Dan disitulah mulai terjadi gesekan-gesekan karena hasutan kan. Mulai dari apa kayak biaya anak-anakku harusnya nggak perlu karena itu bukan anak kandung, karena itu bukan tanggung jawab kamu. Hal-hal yang kayak gitu tuh bergesek terus sampai saya bisa ngasih tahu menurut dalil agama bagaimana komitmen awal pernikahan, sampai akhirnya suami saya bisa di posisi yang sekarang yang menurut saya jauh-jauh lebih baik, artinya yang lebih ada di samping saya gitu loh. Kan tadinya kan bagaimana tuh untuk bisa saya tuh kayak aduh bingung saya bagaimana ini nasibku gitu kayak gitu kan, sampai akhirnya suami saya bener di samping saya. Oke, fine, aku nyaman nih suamiku di samping aku sekarang gitu loh. Artinya apapun yang dia lakukan, kebaikan semua yang diberikan kepada saya dan anak-anak itu menjadi pahala dia dunia akhirat dia, untuk bekal dia pulang. Iya, saya bilang itu bukan menjadi bekal keluarga kamu ayah, tapi bekal kamu, tanggung jawab kamu nanti kepada Allah. Dan tentang diriku dan anak-anakku sebelum menikah ternyata sudah ditanyakan sama ibuku. Oke, nggak masalah kalau kamu nggak begini kata ibu saya toh, tapi kamu sanggup menikahi Megi dengan ketiga anaknya untuk bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk mereka? Sanggup. That is the point. Komitmen. Nah, itu yang tidak diketahui keluarga, karena yang menikah saya, yang melamar suamiku ke ibuku. Di situ yang nggak dipahami. Dan suamiku ini seolah-olah kayak dibikin jadi kayak anak-anak yang harus menurut apa kata orang tua dan keluarga. It's impossible, nggak mungkin banget. Kenapa? Suamiku tuh sosok laki-laki dewasa yang mana dia memperjuangkan harga diri dan tanggung jawabnya untuk bisa memberikan nafkah terbaik kepada istri dan semua anak-anaknya, baik anak sambung kayak mau anak kandung, itu sama di hadapan Allah, tidak satu pun ada perbedaan karena pahalanya itu sama. Yuk sama-sama dikaji yuk. Jadi kata siapa? Nggak ada orang-orang yang banyak uangnya nyekolahin tuh anak-anak yatim, anak-anak dua apa? Pahalanya sama nggak sama ngasih anak kandung? Sama. Makanya itu ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita punya jawaban. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita buta di dunia ini. Udah gitu. Makanya saya menghadapi orang-orang yang pinter, cerdas, kafah baca Quran, tapi mereka nggak punya ilmu. Punya jabatan, mereka rendahkan saya. Nggak punya jabatan, nggak apa-apa. Tapi saya tahu di mana saya berdiri. Itu yang paling penting, tahu diri. Gitu. Makanya saya bilang, ya udah, saya nurut apa kata suamiku aja, Mbak. Ini nggak mudah loh yang katanya gosip gitu-gitu, gosip itu fakta. Aku nggak tahu aja. Yang aku bilang enggak fakta. Selama ini saya tutupin 6 tahun. Karena apa? Saya menjaga marwah suamiku, dan betul suami saya udah bilang, ya udah bilang aja apa adanya. Iya, saya bilang apa adanya. Ambil nih,
rumah itu ambil di Sahabat. Nah nanti tunggu selesai dulu jabatan suamiku, saya baru nanti pulang ke Jakarta, kita bangun rumah hari tua kita. Tapi tolong nah doa restunya dan izinkan kami membangun hari-hari tua kami dengan damai dan bahagia mencari ridha Allah SWT. Itu Mbak, saya minta itu ya. Ambil mihar dan gak kebawa mati kodong, ya kan? Bener. Ngapain? Kok sibuk urusin harta suamiku, kasihan. Saya lucu guys. Kenapa kok sibuk? Uang suamiku yang cari, dia mau kasih siapa, suka-suka dia guys. Panas kalau itu rumah kali dikasih ke anakku, lebih panas lagi. Lucu. Zaman sekarang itu orang udah berlomba-lomba beramal ibadah, jangan salah. Banyak orang-orang yang ngasih mobil-mobil mewah sama orang yang nggak kenal kok. Ya kan? Ngasih rumah nggak banyak kan, harusnya dikasih rumah nggak kenal orang. Cuma karena ini dia berbakti sama orang tuanya, kayak siapa tuh? Yang saya pernah lihat artis tuh, Aldi Tahir ya? Siapa? Siapa? Kemarin Yang dia punya rumah katanya karena dia bakti dikasih rumah gitu. Artis tuh aku pernah lihat tuh beritanya ya, siapa namanya. Banyak orang-orang yang mau bersedekah kasih rumah, apalagi suami mau ngasih saya apa kayak suka-suka suamiku mau ngasih apa tiap hari, mau ngasih duit ke saya setiap hari, suka-suka suami aku lah. Orang suami aku bukan suaminya situ. Gue jadi bingung. bener. Lah dia tiap mau minta, saya mau minta duit tiap hari gosipin, minta duit terus lah. Minta duit emang sama suami, masa sama suami tetangga, sama suami orang, ya Allah. Astagfirullah. Makanya saya bilang, aduh hidupku tuh udah apa ya, udah kayak orang bilang Mbak Megi drama banget. Saya juga udah mau selesai dari drama ini ceritanya pemirsa, ya kan. Tapi ternyata ini drama nggak kelar-kelar.